Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Urbanita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Serta teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nadila Mitris dengan NPM 2004-10-2007. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis saya berjudul Kajian Semantik terhadap Artikel Ilmiah Pengembangan Karakter Anak Usia Dini melalui Model Parenting. Dalam presentasi ini, kita akan bersama-sama membeda bagaimana lapisan makna mulai dari leksikal, gramatikal, hingga pragmatik. Bekerja dalam sebuah tes akademik, serta bagaimana identifikasi ambiguitas dapat meningkatkan kualitas tulisan ilmiah. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utama. Adapun tujuan kajian, menganalisis jenis-jenis makna, leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik dalam tes artikel, mengidentifikasi gejala ambiguitas dan bentuk relasi makna, sinonimi, antonimi yang terdapat dalam artikel, memberikan evaluasi kritis berbasis linguistik terhadap penyusunan tes akademik, bidang pendidikan. Landasan teori, kajian ini bersandar pada beberapa pilar teori semantik dan pragmatik yang dikemukakan oleh para ahli linguistik internasional. Adapun pertama, John Lyon 1977 menekankan bahwa makna leksikal merupakan makna dasar sebuah kata yang terlepas dari konteksnya, sementara struktur kosakata dikendalikan oleh relasi signifikasi interleksikal. Kedua, W.R. Palmer pada tahun 1981 mengemukakan konsep makna kontekstual, di mana situasi di luar bahasa atau konteks situasi sangat memengaruhi bagaimana sebuah tuturan diinterpretasikan. Ketiga, D.A. Cluse 1986 membeda relasi makna atau struktural semantik secara terperinci, termasuk pembagian kategori sinonimi dan antonimi, biner atau non-biner. Stephen Robinson 1983 menjembatani analisis makna ke ranah pragmatik, khususnya bagaimana sebuah kalimat memuat implikatur makna tersirat berdasarkan konteks sosial penuturnya. Analisis data. Berdasarkan tes artikel yang dipilih, berikut adalah klasifikasi data yang berhasil ditemukan dan dianalisis. Analisis makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, pragmatik. Makna leksikal dan referensial. Data 1, kata parenting. Secara leksikal, kamus istilah asing ini berarti proses mengasuh anak secara referensial. Kata ini merujuk langsung pada aktivitas lir, interaksi orang tua dan anak yang meliputi tindakan memberi makan, nourishing, memberi petunjuk, guiding, dan melindungi, protecting. Penulis
mengonfirmasi secara leksikal belum ada padanan kata tunggal dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk istilah ini. Data 2, kata kalistun. Secara leksikal, kata ini merupakan akronim non-formal. Referennya adalah 3 keterampilan akademis dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Makna gramatikal. Data, frasa, pengembangan karakter. Secara sintaksis dan gramatikal, terjadi proses reduplikasi atau pengulangan pada kata benda abstrak pengembangan. Namun, reduplikasi di sini tidak melahirkan makna gramatikal banyak atau plural, melainkan murni secara kesalahan ketik, typo, atau redundasi gramatikal dari penulis asli artikel yang mengganggu struktur baku kalimat ilmiah. Makna kontekstual dan pragmatik. Data 1, kontekstual. Kata dirematis pada kalimat akhirnya dirematis karena secara teori yang diketahui pembelajaran membaca untuk anak usia dini tidak dapat dipaksakan. Makna kontekstual dari dirematis di sini bukan sekadar bingung, melainkan situasi terjepit yang dialami guru TK antara idealisme teori perkembangan anak bis tuntutan pragmatis orang tua siswa. Data 2, pragmatik dan implikatur. Pernyataan bahwa ibu-ibu pengantar TK mengisi waktu luang dengan saling mengobrol atau kadang sambil berjualan dagangan. Secara pragmatik, konteks situasi ini dibaca oleh peneliti memiliki implikatur. Ada potensi waktu luang yang belum produktif dan bisa diintervensi oleh program edukasi formal, model parenting. Identifikasi ambiguitas dan relasi makna. Ambiguitas, data, frasa pembelajaran model parenting. Frasa ini mengandung ambiguitas struktural. Pembaca dapat menafsirkannya sebagai yang pertama itu proses belajar yang ditunjukkan bagi orang tua mengenai pola asuh, atau yang kedua proses belajar mengajar anak di kelas yang menggunakan gaya asuh orang tua. Berdasarkan konteks penelitian, makna yang dimaksud adalah interpretasi pertama, yaitu penyelarasan program pendidikan orang tua untuk mendukung sekolah. Relasi makna. Yang pertama, sinonimi. Kata pendidik bersinonim konteks dengan kata guru. Dalam ekosistem sekolah formal, frasa anak didik bersinonim dengan kata protagonis dan subjek. Antonimi, jenis pola asuh authoritarian atau otoriter memiliki relasi antonimi kutub atau gradasi dengan pola asuh permisif. Adapun pembahasan keterkaitan antara teori dan hasil analisis menunjukkan bahwa Salnita tahun 2018 banyak menggunakan istilah serapan teknis yang memiliki referen sosial kuat di masyarakat, seperti parenting dan kalistun. Sesuai teori Palmer mengenai makna kontekstual,
Kata seperti dilematis tidak akan bermakna penuh jika kita tidak melihat benturan kepentingan antara pihak sekolah dan wali murid di lokasi penelitian. Namun, dari sudut pandang semantik leksikalions, munculnya redundasi seperti kata pengembangan mengindikasikan kurangnya ketelitian penyuntingan tes yang berpotensi membingungkan mesin indeksasi karya ilmiah. Adapun kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, artikel ini memiliki kekayaan konteks pragmatik yang baik, di mana situasi sosial ibu-ibu yang berkumpul menunggui anak berhasil dikonversi menjadi sebuah dasar kebutuhan riset atau front end analysis. Namun, secara gramatikal dan struktural masih ditemukan ambiguitas frasa serta kesalahan reduplikasi kata benda abstrak. Demikianlah paparan saya mengenai beda semantik pada artikel karya Sarnita tahun 2018. Sebagai poin kunci penutup, saya ingin menegaskan bahwa pemahaman semantik bukan hanya definisi kata di kamus, tetapi juga tentang bagaimana konteks sosial dan tujuan komunikatif membentuk makna tersebut. Ketepatan dalam memilih kata dan menghindari ambiguitas sangat krusial agar pesan pendidikan seperti pentingnya parenting bagi karakter anak dapat diterima dengan tepat oleh pembaca. Saya menyadari sepenuhnya bahwa analisis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan pertanyaan konstruktif dari Ibu Sri Urbanita, SPD MPD, serta teman-teman semua untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.